Terima kasih Kang. Langsung aja berarti ya. Oke, oke. Oke, di sini kita menjelaskan tentang penjualan aset properti. Di sini saya kebagian tentang deskripsi dari apa sih properti itu dan juga tentang tren pasar properti itu sendiri. Iya. Nah, deskripsi properti itu mencangkup beberapa hal gitu kan. Jadi ada properti tanah, ada juga properti rumah dan juga properti apartemen. Iya. Nah, di sini pertama properti tanah gitu. Properti tanah ini mengacu berbagai jenis properti mulai dari tanah kosong hingga kompleks bangunan komersial atau residensial. Iya. Jadi yang dimaksud dengan properti tanah itu bukan hanya sekedar tanah saja gitu, tapi hal-hal yang di sini saya cantumkan ada 4 hal juga termasuk kepada properti tanah itu sendiri. Iya. Yang pertama itu lahan, yang kedua bangunan dan strukturnya, yang ketiga peralatan dan fasilitas, yang keempat kepemilikan dan hak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan properti tanah di dalam poin pertama yaitu lahan? Iya. Nah, lahan di dalam properti tanah ini bagian dari properti yang mencangkup area tanah yang tidak terdiri dari bangunan atau struktur apapun. Lahan bisa berupa tanah kosong atau memiliki berbagai jenis penggunaan seperti pertanian, komersial, industri, atau residensial. Kemudian yang kedua, bangunan dan struktur. Bagian dari properti yang mencakup semua bangunan, struktur, atau fasilitas yang dibangun di atas tanah. Ini bisa termasuk rumah, apartemen, perkantoran, pabrik, gudang, toko, dan fasilitas lainnya. Kemudian ada juga peralatan dan fasilitas. Selain bangunan, properti tanah juga mungkin dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas tambahan seperti sistem air, sanitasi, jaringan, listrik, jalan, dan lain sebagainya. Dan poin terakhir dari apa itu properti tanah, yaitu kepemilikan dan hak. Properti tanah dapat memiliki berbagai jenis kepemilikan dan hak, termasuk kepemilikan penuh, hak sewa, penggunaan, hak guna bangunan, atau hak sewa tanah. Nah, kemudian poin yang kedua dari deskripsi properti itu sendiri yaitu rumah. Nah, properti rumah, apa sih yang dimaksud dengan properti rumah itu? Nah, properti rumah itu mencangkup pada 5 hal yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan rumah atau bangunan tempat tinggal. Ini juga mencangkup tidak hanya bangunan itu sendiri, tetapi juga tanah tempat bangunan tersebut berdiri, serta segala sesuatu yang terpasang atau terkait langsung dengan properti tersebut. Yang dimana properti rumah ini juga mencangkup beberapa elemen di dalamnya, yaitu bangunan, fasilitas, hak kepemilikan, pajak, dan biaya lainnya. Yang keempat poin ini sebenarnya tidak beda jauh dengan properti tanah itu tadi, cuman yang membedakan di sini yaitu ada pajak dan biaya lainnya gitu. Nah, pajak dan biaya lainnya itu pemilik properti biasanya bertanggung jawab atas pembayaran pajak properti, asuransi, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan kepemilikan rumah tersebut. Nah, kemudian yang poin ketiga dari deskripsi properti ini yaitu apartemen. Nah, apartemen seringkali merupakan bagian dari gedung bertingkat yang lebih besar dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas bersama seperti lift, lobi, kolam renang, taman, dan tempat parkir lainnya. Nah, jadi apartemen itu yang dimaksud dengan properti apartemen itu bukan hanya sekedar gedung apartemen saja, akan tetapi semua fasilitas yang disediakan di dalamnya juga termasuk kepada properti apartemen itu sendiri. Yang dimana ada 3 poin utama dari properti apartemen ini yaitu unit hunian, bangunan bersama, dan juga manajemen properti. Nah, unit hunian itu apa? Unit hunian itu properti apartemen terdiri unit-unit hunian yang berdiri sendiri dan biasanya memiliki area yang lebih kecil daripada rumah tinggal tunggal. Setiap unit dapat memiliki ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan area lainnya gitu. Jadi unit hunian itu sudah mencakup segala halnya gitu ya, yang ada di setiap apartemen. Nah, kemudian bangunan bersama. Apartemen biasanya terdiri dari bangunan atau gedung yang lebih besar yang terbagi menjadi beberapa unit apartemen yang mencakup koridor, bangunan lift, dan juga area parkir. Kemudian yang terakhir ada manajemen properti. Manajemen properti itu kebanyakan apartemen dikelola oleh perusahaan manajemen properti yang bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas bersama, keamanan, dan pelayanan kepada penghuni. Nah,
Itu tentang deskripsi properti, jadi ada 3. Yang pertama properti tanah, rumah, apartemen, seperti yang tadi dijelaskan dengan poin-poinnya. Kemudian selanjutnya ada di sini saya juga ke bagian tentang tren pasar properti gitu kan. Jadi gimana sih tren dari properti ini di pasar skala internasional, nasional maupun regional gitu. Nah, di sini akan dijelaskan ada 3. Yang pertama ya tren pasar properti skala internasional. Nah, tren pasar properti internasional ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor demografis di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Namun beberapa tren umum yang diamati secara internasional meliputi, nah jadi ada beberapa tren internasional yang secara umum ini sangat sangat penting gitu, sangat mencangkup sekali gimana pasar properti internasional. Nah, yang pertama itu peningkatan harga properti, yang kedua urbanisasi, dan yang ketiga kebijakan pemerintah seperti yang tercantum gitu ya. Nah, sehingga secara keseluruhan pasar properti skala internasional ini menunjukkan pola yang kompleks gitu dan bervariasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi global, urbanisasi, dan kebijakan pemerintah. Memahami tren ini penting bagi para pemangku kepentingan di bidang real estate untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan berkelanjutan di tingkat global. Jadi, tren pasar properti internasional ini yang paling terpenting itu yang sangat mempengaruhi itu 3 hal. Pertama, peningkatan harga properti, yang kedua urbanisasi, dan yang ketiga kebijakan pemerintah. Nah, kemudian yang kedua ada tren pasar properti skala nasional gitu. Nah, tren pasar properti nasional ini mengacu pada arah atau perubahan dalam pasar properti di suatu negara secara keseluruhan, yang dimana memiliki 3 poin penting yang sangat mempengaruhi tren pasar properti skala nasional ini. Yang pertama, tren gaya hidup, kemudian perubahan demografis, dan yang ketiga, intervensi pemerintah. Jadi perubahan gaya hidup itu, tren gaya hidup itu maksudnya perubahan dalam gaya hidup, seperti preferensi untuk tempat tinggal yang lebih ramah lingkungan, dekat dengan transportasi umum, terintegrasi dengan fasilitas komunikasi, komunitas, telah mempengaruhi permintaan properti di tingkat nasional. Kemudian perubahan demografis itu maksudnya perubahan dalam penduduk seperti pertumbuhan populasi muda, peningkatan jumlah keluarga, dua pendapatan, atau peningkatan populasi lansia. Nah, kemudian yang ketiga ada intervensi pemerintah, kebijakan pemerintah terkait dengan perpajakan properti, regulasi perbankan, atau program subsidi perumahan juga dapat mempengaruhi tren pasar properti nasional. Jadi sama juga 3 hal yang sangat dipandang penting dalam skala properti nasional ini. Yang pertama ya tadi tren gaya hidup ini sangat mempengaruhi naik turunnya pasar nasional. Kemudian ya perubahan demografis, dan yang ketiga pastinya intervensi pemerintah. Kemudian yang terakhir, tren pasar properti skala regional. Nah, maksudnya itu merujuk pada arah atau pola perubahan dalam pasar properti di suatu wilayah atau area geografis yang lebih kecil daripada tingkat nasional, tetapi lebih besar daripada tingkat lokal. Wilayah ini dapat mencakup kawasan metropolitan, kota-kota besar, wilayah pedesaan, atau area yang memiliki karakteristik atau kondisi ekonomi yang serupa. Nah, 3 hal juga yang mempengaruhi naik turunnya properti di skala regional ini. Yang pertama ada peningkatan permintaan di wilayah pusat kota, yang maksudnya jadi beberapa kota memiliki tren di mana permintaan properti di pusat kota meningkat karena gaya hidup perkotaan yang diminati oleh penduduk muda atau profesional. Ini dapat mencakup apartemen, kondominium, atau properti tingkat atas di pusat kota. Nah, kemudian yang kedua yang mempengaruhi yaitu pengembangan wilayah di pinggiran kota. Nah, di beberapa wilayah terjadi pertumbuhan properti di wilayah pinggiran kota yang terhubung dengan kota besar. Nah, pengembangan infrastruktur dan transportasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan properti di wilayah ini. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengaruh lokal. Jadi pengaruh lokal juga mempengaruhi naik turunnya properti skala regional ini. Nah, faktor-faktornya yaitu
regulasi pemerintahan daerah, kebijakan tata ruang, dan atau inisiatif pembangunan kawasan juga dapat mempengaruhi tren pasar properti regional. Nah, jadi itu mungkin Kang yang bisa disampaikan teman-teman tentang deskripsi properti yang mencakup properti tanah, rumah dan apartemen, juga tren pasar properti yang mencakup skala internasional, nasional, dan juga regional. Itu paling Kang dan teman-teman, terima kasih. Oke, Kang. Terima kasih. Untuk teman-teman gimana? Di sini kan dari konsep kerangkanya kita lihat deskripsi properti. Bolehlah. Jadi dari Kang Fajar mungkin ngambilnya deskripsi dari masing-masing, kan dibagi 3 ya, tanah, rumah, dan apartemen. Nah, dari propertinya itu tuh dibagi lagi menjadi 4 dan ada yang 3 juga. Mungkin seperti itu ya, Kang ya. Iya Kang, betul Kang. Oke. Berarti ini udah bagus ya, mantap. Siap. Oke lah, udah sesuai konsep. Oke, Kang Aldi. Saya salah pencet. Oh, iya, iya. Oke, berarti udah sesuai kerangka ya, aman. Mungkin selanjutnya kan ini 2, 3. Mau Mang Jai dulu apa Teh Andini dulu? Aku aja deh dulu. Ya udah, Teh Andini. Boleh di share screen? Bentar. Oke. Bentar ya. Dicek dulu ininya. Oke. Recordannya. Jalan nggak ya? Oke, aman. Bentar. Tapi kalau recordan lewat ALTR tuh kenapa kepotong ya kalau keluar dari aplikasi Gmeet-nya? Gimana kan? Hah? Gimana? Aman lah, udah Nggak pakai bisa share screen. serius. Yang lain dulu aja deh, Kak. Aku nggak bisa. Mang Jai. Mang Jai, ada ini gak? Ada laptop? Ubah. Hah? Nggak bisa. Bentar. Mang Jai kayaknya ngambil laptop dah. Baju. Bentar, coba. Lagi. Bentar. Oke, ditunggu. Guys, kalau recordannya ini gagal, kalau recordannya ini gagal ini ya, maaf ya. Ya, Kak. Sangat kompleks.
Terbang. Oke. Gimana Mang Jay, aman? Kalau gak bisa berarti kayak tadi lagi. Lama bang. Gak aman? Iya Ya udah. kau teh. Berarti pakai yang ini ya. Mang Jay bisa lihat di HP ya, buat Boleh gak? ya. Di share screen. Guys, Mang Jay. Like. Kelihatan nggak? Angkar mulai jaringannya. Oke, oke. Jadi ngelag. Nah, udah. Anjir. Bentar Kang, ngelag nih. Apa? Layarnya jadi hang, nggak bisa Ya udah, sentuh. mungkin teh andini dulu aja. Asli. Boleh di ini ya Kang Aldi, Kang Jai, Iya, lupa. Aku nggak bisa share screen. Ya udah, jangan share screen, kayak gini aja. Di sini saya ke bagian metode penilaian. Yang pertama ada metode penilaian tanah.
Menentukan nilai tanah merupakan aspek krusial dalam berbagai ranah seperti akuisisi properti, pembiayaan, perpajakan, dan asuransi. Berbeda dengan rumah atau apartemen yang memiliki struktur permanen, penilaian tanah memerlukan pendekatan yang berbeda. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai properti tanah. Yang